Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Arlin Syafitri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di channel ini aku akan membahas tentang criminal case dan horror story. Jadi kalau kalian suka dengan salah satu topik tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Jadi guys, di video kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan dari negara Jepang lagi. Cerita kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Saaya Suzuki yang berkenalan dengan orang asing di Facebook. Dari situ mereka mulai bertemu dan berpacaran. Bukannya bahagia, Saaya ini malah berakhir dengan tragis guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Saaya Suzuki adalah anak perempuan yang berumur 18 tahun yang lahir dari keluarga berkecukupan dan besar di kota Tokyo, Jepang. Saaya ini terlahir dengan wajah yang cantik dan menarik. Walaupun dia ini sebenarnya adalah gadis yang pemalu, akan tetapi dia terkenal juga sebagai orang yang ramah untuk sebagian besar orang yang mengenalnya. Sifat pemalunya itu dia tutupi dengan bakat dan kepandaiannya dalam dunia akting. Sejak kecil Saaya ini sudah membintangi beberapa judul film dan drama televisi hingga usianya menginjak dewasa. Pada bulan Oktober 2011, Saaya Suzuki layaknya remaja seusianya, dia juga suka berkenalan dan menghabiskan waktunya berbincang dengan teman yang dikenalnya di dunia maya. Salah satu yang menjadi temannya saat itu adalah seorang pria bernama Charles Thomas Ikenaga. Charles merupakan keturunan campuran antara Filipina dan Jepang. Charles lahir dan besar di kota Kyoto, Jepang. Charles mengatakan nih kepada Saaya bahwa dia adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas elit di Kyoto, Jepang. Walaupun kenyataannya dia ini tidak kuliah guys, dan hanya bekerja sebagai sopir truk setelah dia menyelesaikan SMA-nya. Charles juga bilang nih kepada Saaya bahwa keluarganya ini adalah orang kaya dan memiliki banyak uang, tapi tentu aja semua itu bohong. Ketika hubungan mereka semakin dekat dan intens, mereka kemudian memutuskan untuk mulai bertemu dan berpacaran pada bulan Desember 2011. Untuk bertemu dengan Saaya ini, Charles ini harus menempuh perjalanan selama 6 jam naik bus di malam hari dari Kyoto ke Tokyo yang berjarak kurang lebih 457 km. Mereka ini cuman berpacaran sekitar 5 bulan guys. Karena Saaya ini mengetahui nih Charles ini telah berbohong kepadanya mengenai banyak hal lah, bukan tentang uang aja. Saaya akhirnya memutuskan hubungan mereka dan melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Keputusan ini tentu saja menghancurkan hati Charles. Pada waktu itu dia hanya bisa menerima dan bersikeras nih untuk menunggu Saaya kembali dari Amerika ke Tokyo. Charles berusaha memaklumi keputusan itu dengan alasan agar Saaya dapat konsentrasi untuk fokus sekolahnya dan cepat kembali ke Jepang untuk bersatu lagi dengannya. Singkat cerita, saat Saaya kembali ke Jepang untuk berlibur dan bertemu dengan keluarga besarnya pada bulan Maret 2013, dia langsung menerima banyak pesan dari Charles yang ingin balikan dengannya. Tetapi Saaya menolak nih karena dia tidak lagi tertarik pada Charles dan telah melanjutkan hidupnya. Lepas dari usaha Saaya untuk mengakhiri komunikasi di antara mereka, Charles tetap mengirimkan ratusan pesan singkat agar dapat memperbaiki hubungan mereka. Dan ketika puluhan pesan Charles tidak dibalas, dia kemudian mulai mengancam akan mengunggah foto dan video mereka saat berpacaran. Saaya yang tidak menggubris pesan itu lalu mendapatkan pesan ancaman berikutnya dari Charles yang berisi, "Percayalah, hanya aku yang dapat memilikimu suatu hari nanti." Wih, serem. Pada bulan Juni 2013, ketika pesan singkat tersebut tidak pernah berhenti, ayah Saaya turun tangan dengan mengatakan kepada Charles untuk berhenti menghubungi anaknya. Saaya juga memblokir Charles di akun Facebooknya dan juga nomor telepon Charles.
Setelah diblokir nih dan tidak dapat menghubungi Saaya, Charles ini benar-benar sangat marah guys. Dan dia mulai merencanakan niat jahatnya. Dia niat banget nih guys, dia langsung berhenti dari pekerjaannya dan menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Saaya. Charles kemudian membuat anggaran nih dan daftar item. Daftar ini tuh mencakup biaya untuk kepergian dia dari Kyoto ke Tokyo, serta barang-barang untuk dibelinya seperti tali, sarung tangan, dan alat-alat yang akan dia pakai untuk menghabisi nyawa Saaya. Pada tanggal 27 September 2013, Charles secara tidak bertanggung jawab memposting foto dan video Saaya ke Facebook miliknya. Dia pun langsung matikan teleponnya dan dia pun langsung naik bus dari kota Kyoto menuju ke Jepang. Keesokan harinya Charles pun tiba di Tokyo, Jepang. Dia pun langsung nih guys mencari-cari Saaya di semua tempat yang sering Saaya kunjungi. Dan akhirnya Charles menemukan Saaya dan dia ini tetap guys meminta Saaya untuk balikan lagi dengannya. Saaya ini yang semulanya nih menolak dengan halus nih, tapi ketika diganggu terus kan dia jadi nggak betah juga, dan dia tidak pernah menggubris Charles lagi sama sekali. Kalau ketemu di jalan tuh dia pura-pura nggak tahu aja guys, kayak orang asing lah gitu jatuhnya. Selain itu, Charles juga mengganggu teman-teman Saaya nih guys. Dia minta tolong ke teman-teman Saaya untuk Saaya ini bisa kembali lagi berpacaran dengannya. Setelah hampir seminggu nih dia diikuti oleh Charles, Saaya ini berbicara dengan kedua orang tuanya dan meminta nasihat. Saaya bilang kepada orang tuanya dia takut nih pergi keluar karena di mana-mana dia keluar pasti di situ ada Charles. Orang tuanya pun menelpon polisi setempat yang kemudian menyarankan kepada mereka untuk pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi atas kasus ini. Pada pukul 9 pagi tanggal 8 Oktober 2013, Saaya dan orang tuanya mengunjungi kantor polisi setempat untuk melaporkan Charles dan mencari tahu bagaimana mereka bisa membuatnya berhenti untuk mengikuti Saaya. Menurut aturan kepolisian Jepang, polisi pertama kali hanya boleh memberikan peringatan lisan kepada Charles. Jika Charles terus melanjutkan aksinya, maka polisi bisa memberikan teguran tertulis. Polisi juga meminta salinan email dan pesan yang dikirimkan Charles untuk membantu menaikkan kasus ini menjadi kasus pidana. Pada saat itu, saya juga memberikan nomor telepon Charles kepada pihak kepolisian. Namun, saya tidak tahu bahwa nomor Charles yang dia blokir itu sebenarnya bukan nomor Charles yang sebenarnya, melainkan nomor yang dia beli dari temannya. Ketika polisi menelpon nomor ponsel itu, nomornya nggak aktif guys. Polisi pun nelpon lagi nih sebanyak 3 kali, tetapi tidak mendapatkan jawaban juga. Jadi polisi ini hanya mengirim pesan nih ke Charles, tetapi tetap juga sama, pesannya itu tidak ada balasan juga. Karena saat itu Charles berada di Tokyo nih guys dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, polisi pun kesulitan nih menemukan keberadaan Charles. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Setelah dari kantor polisi itu, Saaya pulang nih guys ke rumah. Dan siang harinya dia juga keluar nih sama kedua orang tuanya. Charles pun mendatangi rumah Saaya dengan cara memanjat naik ke lantai 2. Dia masuk melewati jendela yang tidak terkunci. Sekitar pukul 2 siang, Charles kemudian turun ke lantai 1 dan bersembunyi di lemari untuk menunggu Saaya pulang. Sekitar pukul 4:30 sore, Saaya ternyata pulang ke rumah sendirian nih guys. Saat dia masuk ke dalam rumahnya, dia mendapatkan telepon dari polisi untuk memastikan keselamatan dirinya. Saya berbicara dengan polisi selama kurang lebih 20 menit. Dan selama itu juga Charles mendengarkan percakapan Saaya dengan polisi. Setelah Saaya ini menutup telepon dari polisi, Charles langsung menikam Saaya 2 kali di perut dan di lengannya. Saaya yang sudah luka berusaha lari nih keluar dari rumahnya. Di luar rumah, Saaya berteriak dan berusaha melarikan diri dari si Charles. Charles yang sudah gelap mata berhasil menangkap dan melompat ke atas tubuhnya si Saaya.
dan langsung menikam leher Saaya, guys. Setelah melakukan aksinya tersebut, dia langsung melarikan diri. Seorang saksi yang sedang berjalan dengan anjingnya melihat Saaya yang tergeletak di jalan raya dan langsung menghubungi polisi. Ketika para petugas polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan Saaya yang sudah luka parah dan segeralah langsung dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi nyawa Saaya sudah tidak tertolong, guys, karena dia meninggal akibat kehabisan darah. Sekitar 1,5 jam setelah kejadian itu, polisi segera turun ke jalan dan memeriksa rekaman CCTV untuk melacak keberadaan Charles. Mereka pun akhirnya menemukan Charles setelah 90 menit kejadian tersebut. Polisi dikritik habis-habisan nih, guys. Kata masyarakat Jepang nih waktu itu, polisi ini lelet banget menghadapi kasusnya Saaya. Sampai Saaya ini harus kehilangan nyawanya. Tetapi di konferensi pers, polisi ini menjawab kalau laporan Saaya itu kan pada hari Selasa pagi hari dan kejadian itu terjadi pas sore harinya, jadi terlalu singkat nih. Polisi juga bukan tidak mau nih mengunjungi Charles, tapi polisi tidak dapat menemukan alamat Charles di Tokyo karena dia tidak punya rumah di sini. Jadi polisi hanya menelponnya. Karena kejadian itu pada tanggal 19 November 2014, pemerintah Jepang mulai memberlakukan undang-undang elektronik dan memberikan ancaman hukuman bagi siapapun yang menyebarkan foto atau video yang tidak pantas ke internet. Charles mengakui semua kejahatan itu dan dia pun ditangkap. Kepada polisi, Charles mengakui bahwa selama ini dia menunggu di dekat rumah Saaya dan bermaksud menyerang dari situ. Pada tanggal 29 Oktober 2013, pada saat usia 21 tahun, Charles secara resmi didakwa dengan sengaja dan terancam menghilangkan nyawa orang lain, membawa senjata ilegal dan masuk ke rumah orang secara ilegal. Persidangan diadakan pada bulan Juli 2014 di Pengadilan Distrik Tokyo. Charles dengan dingin mengaku bersalah atas semua tuduhan itu. Tim pembelanya berpendapat seharusnya Charles ini mendapatkan keringanan hukuman karena dia telah dibesarkan di lingkungan yang keras dan diabaikan oleh orang tuanya sejak kecil. Charles juga dikabarkan merupakan korban pelecehan seksual sejak kecil. Namun jaksa penuntut meminta hukuman seumur hidup karena mereka merasa kejahatan itu sudah menghilangkan nyawa seorang gadis dengan masa depan yang cerah. Terlebih, Charles tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya. Ia juga menolak untuk meminta maaf kepada keluarga Saaya. Mereka berpendapat bahwa Charles merencanakan perbuatan itu dengan sangat matang. Di persidangan itu, ibu saya mengatakan Charles telah mengambil semua impian, harapan, dan martabat masa depan Saaya. Ini seharusnya tidak pernah terjadi kepada siapapun dan dia harus mendapatkan hukuman setimpal. Dan pada 1 Agustus 2014, Charles akhirnya dihukum 22 tahun penjara. Tim pengacaranya kemudian mengajukan banding atas hukuman itu, tetapi Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding dan mengatakan keputusan dari persidangan pertama itu sudah final. Gimana menurut kalian kasus satu ini, guys? Pasti dari kasus ini banyak banget ya guys pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya jangan terlalu percaya sama orang asing yang kita kenal di internet, guys. Kadang orang yang sudah kita kenal aja tuh nggak sebaik yang kita kenal gitu. Apalagi orang asing yang cuman nunjukin sebagian hidupnya dan cuman menunjukin kebahagiaannya aja di internet. Semoga kejadian ini tidak pernah menimpa semua wanita di seluruh dunia lagi ya guys. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di like jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.